Tata Steel Master 2022 ronde ke-12 mempertemukan dua pecatur dengan elo rating teratas, Fabiano Caruana versus sang juara dunia Magnus Carlsen. Partai yang syarat dengan adu gengsi banyak ditunggu oleh pemerhati catur dunia. Partai ini sekaligus mengukuhkan Magnus Carlsen menjadi juara turnamen Tata Steel 2022. Ada korban kualitas yang memikat Carlsen di langkah ke-26. Bagaimana menariknya partai ini? Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Permainan dimulai dengan E4 oleh Caruana, selanjutnya dibalas C5 oleh Magnus Carlsen. Kuda F3, kuda C6, gajah B5 menekan kuda. Selanjutnya Carlsen G6. Tentu saja membuka perkembangan gajah. Di sini Caruana melanjutkan rokade. Carlsen mengembangkan gajahnya, dibalas C3 dan kuda ke F6 menyerang pion. Kemudian pion membela dengan benteng. Magnus rokade, dibalas D4 oleh Caruana, membuka diagonal gajah dan menguasai pusat atau sentrum. Hitam tidak menghiraukan pertukaran pion pusat dan lebih memilih bermain D5 dengan maksud mengimbangi pusat dan membuka diagonal gajahnya. E5 menyerang kuda. Kuda ke E4, gajah E3, pion mengambil dan pion mengambil. Menteri B6 menyerang gajah, menteri ke E2 membela gajah. Gajah ke D7, gajah A4. Magnus memainkan bentengnya masuk ke dalam permainan. Dibalas kuda C3 oleh Caruana. Kuda mengambil dan pion mengambil. Putih memiliki struktur pion yang cukup kokoh, meskipun pion C-nya terlihat lemah karena sebentar lagi dalam ancaman benteng. Hitam menteri ke D8, gajah B3, kuda A5, benteng mengancam pion. Benteng putih datang membela. Kuda bertukar gajah dan pion mengambil. Menteri ke B6, menteri kembali melompat ke sini. Kali ini menyerang pion B3. Menteri ke A2, menteri datang membackup pion sekaligus bisa untuk manuver ke A3 yang menekan pion hitam. A5, menteri A3 menyerang pion hitam yang tidak terkawal dan benteng datang melindungi. C4, Caruana mulai memajukan rantai pionnya. Pion mengambil, pion mengambil. Menteri ke A6 menjauhkan dari diagonal gajah putih dan balik menyerang dua kali pion. Caruana menyelamatkan pionnya dengan cara mendorong maju. Dibalas gajah ke C6, benteng B1, A4. Jelas ini bukan pion yang buruk bagi hitam, karena antara pion B7, gajah dan pion A4 ada ikatan rantai yang saling melindungi. Benteng E ke C1, benteng C ke D8, kuda D2. Langkah kuda ini bertujuan berputar-putar di sini, tapi Carlsen memainkan menterinya ke E2. Menteri melakukan infiltrasi ke jantung pertahanan putih. Dibalas F3, berusaha menumpulkan diagonal gajah hitam, tapi di sini mengundang Carlsen untuk melakukan pengorbanan kualitas. Benteng makan pion, dan setelah gajah mengambil, menteri hitam makan kuda. Benteng D1 menyerang menteri dan menteri ke F4. Carlsen tidak begitu khawatir dengan pengorbanan kualitasnya karena sayap menterinya cukup solid. Rantai pion dan gajahnya hampir dipastikan tidak tergoyahkan, sedangkan pion pusat putih rentan jatuh. Oke, kita lanjutkan. Menteri ke B4 dan dibalas E6. Carlsen tidak terburu-buru memakan pion pusat putih, tapi ingin membangun rantai pionnya lebih terlihat solid. Gajah C3 menawarkan pertukaran menteri, dan akhirnya Carlsen menerima pertukaran. Gajah mengambil, dan setelah ini baru hitam mengambil pion pusat putih. Gajah A3 dengan maksud memblokir laju pion hitam, di mana dapat dibantu dengan bentengnya. Gajah F6, raja F2, gajah E7 dengan ancaman dorongan pion B5, sehingga putih tidak dapat melakukan pukulan en passant karena di belakangnya ada gajah, serta membuat gajah putih A3 ini pasif permanen. Benteng ke B6 mencegah dorongan pion B5
benteng C8, benteng D2, F6, bertujuan untuk menggerakkan raja pada petak-petak terang untuk menuju tengah, karena raja ini akan aman melalui petak-petak terang, karena putih tidak memiliki gajah petak terang. F4 dibalas E5, F kali E5, F kali E5, benteng E2 mengancam pion, benteng masuk ke file F, skak, raja bergeser dan benteng ini kemudian ke peta F5 untuk melindungi pion. Sangat hati-hati dan teliti permainan dari Carlsen. Benteng B1, Caruana memundurkan bentengnya untuk mengubah haluan karena ia merasa benteng ini tidak memiliki masa depan di file B. E4, pion dan gajah membentuk rantai ikatan yang kuat. Langkah ini sekaligus membuka jalur benteng menekan pion putih. Benteng C1 menambah pembelaan bagi pion, dan Carlsen memainkan gajah H4, skak, langkah yang cukup bagus dari Magnus Carlsen. Di sini apabila putih menggeser rajanya ke D1 misalnya, maka akan dibalas hitam gajah B5 mengancam benteng. Apabila benteng ke E3, maka gajah ke G5 menang kualitas mendapatkan benteng. Atau apabila benteng kali E4, maka mendapatkan benteng secara cuma-cuma. Atau apabila benteng ke C2 misalnya, maka E3 hitam menang. Atau apabila raja bergeser ke D2, maka akan dibalas gajah G5 skak mendapatkan benteng. Oke, kita kembali ke permainan. Oleh karena itu, di partai aslinya putih memblokir dengan pion ke G3, gajah G5 menekan benteng, benteng ke B1, benteng F3. Sekarang gantian benteng menyerang gajah, gajah ke C1, gajah F6. Gajah tidak mau bertukar. Carlsen benar-benar bermain solid sehingga Caruana benar-benar tidak memiliki serangan balasan. Benteng B6, benteng F5 mengancam pion, gajah A3, dan kembali putih hanya melakukan langkah-langkah pembelaan. Raja F7, dan saatnya raja ikut serta aktif dalam permainan akhir. Benteng F2, benteng F3, gerakan yang sederhana, hanya mau bertukar benteng di peta ini atau memukul gajah A3. Di posisi ini apabila gajah ke B2 misalnya, maka akan sangat-sangat lucu karena benteng B6 akan terperangkap. Karena setelah gajah ke D8 menyerang benteng, benteng ke B4, maka gajah ke A5 dan hitam akan mendapatkan benteng. Di partai aslinya putih menjalankan benteng pukul benteng, E kali F3, dan setelah ini pion F akan sangat berbahaya. Raja F1, gajah D4, dan di posisi ini Caruana menyerah karena kedua gajah akan berkolaborasi membentuk diagonal yang mempersempit ruang gerak raja serta potensi promosi bagi pionnya. Sebuah permainan posisional yang sangat bagus yang diperagakan oleh Magnus Carlsen. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya menteri ke H7. Apabila raja ke D6, maka menteri ke F7, B3, dan gajah ke A3 skak mat. Atau raja ke C4, tentu menteri ke C2 skak, raja D5, dan menteri ke C6 skak mat. Atau ke B3 akan dibalas menteri ke F5 skak, raja C4, dan menteri ke B5 skak mat. Atau apabila raja ke E6, tentu raja C6, B3, dan D5 skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.